Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita teruskan materi pada pembelajaran hari ini. Kita akan menentukan nilai-nilai yang berada di tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kamu sudah belajar membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Misalkan contohnya seperti ini. Ini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Ada 6 kelas. 6 kelas. Lah, interval ini 21 sampai 25 itu panjangnya berapa? 21 sampai 25 panjangnya adalah 5. Itu 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini namanya panjang kelas. Sekali lagi ada 6 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan ini panjangnya adalah 5. Ini 21 sampai 25 itu 5, 26 sampai 30 itu 5, 46 sampai itu 5. Nah, kelas pertama frekuensinya 2, kelas kedua frekuensinya 8. Nah, kamu pahami dulu. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai ukuran pemusatan. Nilai ukuran pemusatan itu ada berapa? Ada 3, yaitu min, modus, dan median. Min, modus, dan median. Kemudian di ukuran letak ada kuartil, desil, persentil. Di ukuran penyebaran ada jangkauan, ada simpangan kuartil, dan lain-lainnya. Mari kita membahas nilai ukuran atau menentukan nilai ukuran yang berada di tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini. Mari kita mulai. Kita akan mencari rataannya dulu. Cara yang pertama, kita salin dulu tabelnya. Ini intervalnya ini frekuensi yang ke I. 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai dengan 50. Ini 2, 8, 9 frekuensinya ya, 6, 3, 2. Ini biar urut nanti ya, biar urut. Nah, kita akan mencari rataan. Kita akan menentukan XI itu adalah nilai tengah yang ada di interval. Nah, nilai tengah yang ada di interval. Lihatlah ini 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Lah, ini nilai tengahnya 23. Kita tulis nilai tengahnya 23. Nih, terus 26 sampai 30, nilai tengahnya adalah 28. Terus kelas 3 ini 33, kemudian 38, kemudian 43, kemudian 48. Nih. Nah, ini di data berkelompok XI ini harus mencari dulu. Kalau di data tunggal langsung XI sudah tersedia. Kalau di data berkelompok XI ini di data berkelompok ini XI harus dicari. Kemudian kita lanjutkan akan mencari
rata-rata, kemudian FI kali XI, FI kali XI. Nah, FI kali XI. Lihat ini FI kali XI. Ini kalikan, ini dikalikan dulu. Jadi menghasilkan berapa itu? 46, terus 224, 33 kali 9, 297, 6 kali 38, 228, kemudian 43 kali 3, 3 kali 43 adalah 129, 2 kali 40 adalah 96. Nah, ini sudah ketemu, nanti menghasilkan sigmanya. Nih. Nah. Ini sigma FI-nya adalah dihitung nih 2 ini menjadi ditambahi ya, ditambahi sini FK 2, 10, 19, 25, 28, 30. Lah ini 30. Ini 30. Nah, ini dari sini nih tadi 30. Kemudian ini dijumlah sigma FI XI adalah ini dijumlah ini 46 tambah 224 tambah ini dan seterusnya setelah dihitung yaitu 1020, maka ketemu X bar atau rata-rata adalah rumusnya adalah sigma FI XI dibagi sigma FI, berarti 1020 dibagi 30 adalah 34. Nah, inilah rataannya. Ketemu 34. Ini cara 1. Karena ini nilainya nanti besar-besar, maka kita akan mengenalkan cara yang kedua, yaitu yang nilainya nanti ini tidak atusan, tidak ribuan. Kita akan menggunakan cara kedua, yaitu cara coding. Cara kedua yaitu cara coding. Kita salin dulu tabelnya, salin dulu. Tadi berapa interval, terus frekuensi, yaitu 21 sampai 25, 26 sampai 30, 21 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. Nih. Nah, ini biar lurus ya, saya luruskan dulu. Saya beri garis-garis. Nah, FI-nya tadi berapa FI-nya? 2, 8, 9, 6, 3, 2. Ini tadi sigmanya sebanyak 30. Ini jumlahannya 30. Nah, ini cara kedua, kita akan mencari XI dulu, XI-nya. Kita tampilkan XI-nya dulu. XI-nya tadi berapa? 23, 28, 33, 38, 43, 48. Nah, ini lihatlah cara coding ini.
Lihatlah caranya. Kamu menentukan X bar sementara dulu. Rataan sementara. X bar sementara. Nah, X bar sementara ini kita tentukan yang berada di XI ini, Kita menentukan salah satu. Boleh 23, boleh 28, boleh dan seterusnya sampai 48. Kita misalkan X bar sementara, misalkan kita tentukan misalkan 38, misalkan ini 38 dilingkari ya, 38. Nah, mari kita menentukan DI itu deviasi yang ke I. Deviasi itu simpangan. Nah, mari simpangan itu diperoleh dari simpangan ini adalah XI ini dikurangi X bar sementara. Nah, ini kurangi X bar sementara. Mari kita hitung sekarang. XI min X bar sementara. XI yang pertama ini 23 dikurangi 38 berapa? Min 15. Terus 28 kurangi 38 min 10. 33 kurangi 38 min 5. 38 kurangi 38 0. 43 kurangi 38 5. 48 kurangi 38 10. Nah, ini terus kolom selanjutnya yaitu FI kali DI. Ini FI kali DI. FI-nya ini FI kali DI. DI-nya ini FI kali DI. Nah, mari kita mulai, yaitu 2 kali min 15 min 30, 8 kali min 10 min 80, 9 kali min 5 min 45, 6 kali 00, 3 kali 5 15, 2 kali 10 20. Nah, ini kita akan hitung berapa jumlahannya, sigmanya, yaitu sigma FIDI. Setelah kita hitung menghasilkan min 120. Ini kita hitung min 30 tambah min 80 ditambah min 45 tambah 0 tambah 15 tambah 20 menghasilkan min 120. Maka kita akan jadi X bar sesungguhnya adalah X bar sementara ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI, yaitu sama dengan X bar sementaranya tadi 38 ditambah sigma FIDI ini min 120 dibagi dengan sigma FI. Ini sigmanya 30. Jadi 30 berarti 38 ditambah min 120 dibagi 30 adalah min 4. Jadi menghasilkan 38 min 4 yaitu 34. Nah, lihatlah ini menggunakan cara 2 ini angkanya
kecil-kecil. Sedangkan tadi cara yang ke-1 ini angkanya besar-besar, ini sama X bar-nya 34, ini juga 34. Cara 1 maupun cara 2 harus kamu kuasai. Kita lanjutkan untuk menghitung modus. Modusnya kita salin dulu tabelnya, yaitu tadi interval kemudian frekuensi, yaitu 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. FI-nya adalah, ini saya luruskan dulu ya biar jelas, ini nanti angka-angkanya tidak keliru. Saya beri garis lurus. Nah, ini tadi FI-nya 289,632. Nah, ini kita akan ditutup dulu ya tabelnya. Ini kita akan menentukan modus. Modus di data berkelompok. Modus itu adalah frekuensi yang paling tinggi atau paling banyak sering muncul. Nah, ini kan 9 toh, ini paling sering muncul. Nah, 9 ini di kelas 31 sampai 35. 9 ini di kelas 1, 2, 3. Di kelas 3 intervalnya adalah 31 sampai 35. Kita beri tanda dulu. Misalkan kita beri tanda, modusnya kan di sini. Misalkan tandanya ini. Ya, ini. Mengapa kok di kelas 3? Saya ulangi, karena ini loh paling sering muncul sebanyak 9 nih. Ini adalah modusnya. Ini modusnya. Kelas modus ya. Kelas modusnya di situ. Kelas modus. Mari kita mulai menghitung modusnya. Caranya adalah sama dengan tepi bawah kelas modus. Saya tulis dulu rumusnya ya. Tepi bawah kelas modus ditambah selisih, ini selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, itu misalkan kita tulis delta 1, kemudian per delta 1 ditambah delta 2 kali panjang interval. Nah, ini lihat. Ini delta 1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus. Kelas modusnya kan kelas di sini. Frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, ini selisihnya. Kemudian delta 2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Nah, ini. Jadi ini disebut ini selisihnya ini delta 1. Selisihnya dengan ini adalah delta 2. Lah C ini adalah 31 sampai 35. Nah, mari kita hitung. Maka akan menghasilkan modusnya yaitu tepi bawahnya kelas modus. Tepi bawahnya adalah
ini mundur setengah, ini maju setengah. Ini mundur kan 30 setengah, ini maju 31 setengah. 31 dikurangi setengah, 30 setengah, ini mundur 30 setengah. Jadi tepi bawahnya adalah 30 setengah ditambah ini tadi selisih frekuensi dengan sebelumnya, yaitu 1 per delta 1-nya tadi sama, ini delta 1 tulis 1 lagi ditambah delta 2. Delta 2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. 9 kurangi 6, selisihnya adalah 3 kali ini panjang kelasnya, panjang kelas. Ini panjang kelas, C itu panjang kelas. Bukan banyak kelas tapi panjang kelas. Panjang kelas itu 31 sampai 35, yaitu 31, 32, 33, 34, 35. Kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Nah, ini kan menang perkalian, berarti 30 setengah ditambah 1/4 kali 5, berarti 30 setengah ditambah 5/4. 30 setengah ditambah 1/4, berarti 30 setengah ditambah 1/4, yaitu 31 ditambah setengah tambah 1/4, jadi 31 ditambah ini 4, berapa ini? 3, berarti 31 3/4, jadi modusnya adalah 31,75. Nah ini kita sudah menentukan modus. Jadi sekali lagi, modus dengan data berkelompok, yaitu cara mencarinya adalah tepi bawah kelas modus. Kita cari ini kelas modusnya karena ini paling banyak frekuensinya. Tepi bawahnya ini mundur, ini maju setengah, ini mundur setengah. Nah ini dinamakan tepi bawah. Tepi bawah terus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya dikalikan panjang kelas. Nah ini kamu harus ingat bahwa rumus dari mencari modus pada tabel distribusi frekuensi berkelompok caranya seperti itu. Kamu pahami? Kita lanjutkan menentukan median pada data berkelompok. Median data berkelompok. Kita salin dulu tabelnya, interval, interval FI, intervalnya tadi 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. FI-nya ini saya beri garis lurus dulu ya, biar lurus. Nah, tadi FI-nya 289,632. Nah, ini kalau kita akan mencari median,
median itu kan kuartil 2. Nah, kuartil 2. Ini pada data berkelompok. Kita membutuhkan FK. Kita membutuhkan FK. Frekuensi kumulatif. Kita hitung dulu. 2, 10, 10 tambah 9, 19, tambah 6, 25, 25 tambah 28, tambah 3, tambah 2, 30. Nah, ini 30. Jadi N-nya 30. Dirapikan dulu ya, dirapikan dulu. Rapikan dulu nih. Ya, kita kalau mencari median kita butuh FK. Nah, mari kita mulai. Cara mencari median pada data berkelompok adalah tepi bawah kelas median ditambah frekuensi kelas median frekuensi kumulatif kelas median, frekuensinya ini kelas median ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi pas kelas itu dikalikan panjang kelas. Nah, ini saya ulangi. Cara mencari median adalah tepi bawah kelas median ditambah kelas nilai frekuensi pada kelas median. Nih, pada kelas median ini ya, frekuensi pas median itu, terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi pas kelas itu dikalikan C. Mari kita bahas kuartil 2 adalah median. Median itu membagi data menjadi 2. Nah, membagi data menjadi 2. Nah, berarti datumnya adalah di separuhnya 30, yaitu 15. Nih, 15. Berarti datum ke-15. Ini terakhir datum 2. Ini terakhir datum 10. Ini terakhir datum 19. Ini 25 terakhir. Jadi ini 20 sampai 25. Ini 26 sampai 28. Ini 29 sampai 30. Lah ini median ini berada di datum 15. Datum 15 kan berada di sini karena di sini ada 11 sampai 19. Jadi 15 berada di sini. Di kelas ini kita beri tanda kelas ini. Nah, ini adalah kelas median. Nah, kelas median berada di situ. Kemudian mari kita hitung. Jadi mediannya adalah tepi bawahnya ini tepi bawahnya mundur setengah, ini maju setengah, berarti 30 setengah ditambah ini 15 ini 15 ini 15
15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Ini loh, ini loh, ini saya ini biru ya, ini biru, ini ya, ini ya, ini. Nah, berarti 10 dibagi dengan frekuensi pas kelas itu. Lah, frekuensi pas ini. Nah, itu kan. Nah, ini loh, ini. Nah. Jadi ini per 9 kali 31 sampai 35 tadi berapa? 31, 32, 33, 34, 35, yaitu 5. Nah, tinggal ngitung, berarti 30,5 ditambah 5/9 kali 5, berarti 30,5 ditambah 25/9, jadi 30,5 ditambah 27/9, berarti 32 ditambah ini setengah ditambah 7/9, jadi 32 ditambah 9 berapa ini? 9 plus 14, berarti 32 ditambah 23 per, saya ulangi bukan per 9, per 18 ya, per 18. Nah, berarti 32 ditambah 1, 15, 1 berarti 5/18, berarti medianya adalah 33, 5/18. Nah, ini sudah ketemu, medianya adalah 33, 5/18. Ya, kamu pahami ini untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Saya ulangi, mencari rata-rata. Ini cara pertama, rata-rata. Terus cara kedua, terus mencari modus. Ini cari modus. Terus mencari median. Nih rumusnya ini. Nah, kamu pahami. Setelah kamu pahami, ini ada tugas, kerjakan seperti contoh tadi. Saya beri tabelnya ya, yaitu saya beri tabelnya, jangan merah. Saya beri tabelnya. Interval. Terus FI, yaitu 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai dengan 69. Frekuensinya yaitu
4, 8, 10, 16, 2. Hitunglah seperti contoh di atas tadi, yaitu hitung ya, hitung min dengan 2 cara. B, hitunglah modus. C, hitunglah median. Ini dulu kerjakan, nanti dikumpulkan. Akhirnya selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.